kita semua. Hari ini kita bergembira lagi, bersukacita karena penghentaran Tuhan ajaib atas hidup kita. Semua yang bersukacita dan berbahagia katakan amin. Saudara, hari ini saya mau bicara tentang akhir zaman, khusus untuk kondisi jiwa manusia. Apa gerangan yang akan terjadi pada setiap manusia di akhir zaman ini tentang kondisi jiwanya, kondisi mentalnya. Alkitab memberikan 3 sampai 5 poin penting yang akan kita simak bersama-sama. Kondisi jiwa manusia pada akhir zaman. Yang pertama, bingung. Laporan Alkitab dalam Lukas 21 ayat yang ke-25 berbunyi seperti ini. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan bumi, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Bingung. Hari ini kita lihat bahwa bumi ini dihajar dengan banyak sekali bentuk model dari bencana alam. Dan manusia secara kasat mata melihat peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan itu, sehingga itu menimbulkan kebingungan. Karena semua itu tersaji dengan jelas di layar televisi, di smartphone kita semua, sehingga itu menimbulkan dikdukdak situasi di dalam mental dan jiwa manusia. Kata bingung itu sendiri dalam tulisan aslinya adalah aporia. Aporia itu berarti kebingungan disertai bentuk keraguan, ketidakpastian. Inilah yang ada dalam pikiran manusia, ragu dan bingung. Hari ini kita lihat secara jelas terjadi gempa bumi. Besok kita dengar ada angin puting beliung, sehingga kita berpikir mungkin saja itu terjadi di kampung kita, di kota kita, dan kita bisa melihat rumah longsor. Mungkin kita kepikiran suatu saat mungkin itu akan melanda rumah kita juga. Dan memang setiap lokasi tinggal menunggu waktunya. Setiap manusia tinggal menunggu peristiwanya, dan itu menimbulkan kebingungan, ketidakpastian, kebimbangan, kebuntuan, kesulitan, dan juga traumatik yang mendalam. Terlapor dari Cianjur, magnitudonya hanya 5,6. Sebenarnya tidak terlalu kuat, tapi jelas bagi kita semua bahwa yang meninggal karena gempa bumi itu adalah 318 orang. Yang luka dan luka ringan ada 6.000, ada 7.679 orang yang di rumah sakitkan, yang sekarat dalam kebingungan, yang mengungsi puluhan ribu orang, yang rumahnya rusak ribuan rumah. Sungguh menimbulkan kebingungan. Ini belum lagi masih banyak yang lebih dahsyat yang akan terjadi. Chili 8,9 pada skala Richter. Itu kekuatan gempanya. Di Palu kemarin hanya 6,4 skala Richter, menimbulkan peristiwa yang sangat mengerikan. Manusia bingung, dan manusia tidak bisa mencegah ini karena yang nyetel semua itu, yang ngatur semua itu Tuhan. Maka semua manusia matanya harus tertuju pada Tuhan. Semua kita, hati kita harus tertuju pada Tuhan. Pikiran kita harus tertuju kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang dapat memberi kita rasa aman dan rasa tentram. Duduklah di kaki Tuhan, menyembahlah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, ibadahlah kepadanya, maka kita tentram aman di dalam perlindungannya. Oh haleluya. Berikan tepuk tangan mempermuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang
hati Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kecemasan. Ini adalah kondisi psikologis yang akan melanda hati, pikiran, dan mental manusia. Lukas pasal 21 ayat yang ke-26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Dari di ujung dari semua peristiwa yang mengerikan itu ada kedatangan Tuhan. Penyelamat kita itu akan hadir. Oh haleluya, haleluya. Curah hujan di bumi ini akan semakin lebat. Daerah-daerah tertentu akan dilanda dengan kedinginan yang luar biasa. Sedangkan bagian bumi yang lain akan dilanda dengan kekeringan dan panas yang mengerikan. Di satu sisi kita akan melihat kekuatan badai. Kekuatan badai akan semakin besar. Dan kemudian kita nanti akan menunggu kekuatan goyangan atas bumi ini akan semakin dahsyat. Sesungguhnya ini menimbulkan kecemasan di hati pemimpin-pemimpin dunia. Orang-orang besar akan cemas. Tak cuma orang-orang besar yang memiliki gedung-gedung tinggi yang akan cemas. Orang yang tinggal di gubuk-gubuk kecil, di kampung-kampung dan dusun-dusun akan ikut cemas. Itu Alkitab sudah katakan, Yesus sudah khotbahkan. Nah, kalau demikian, apa langkah strategis kita selanjutnya? Apakah gerangan yang akan kita bisa buat? Apakah kita mesti mengandalkan gedung-gedung yang kokoh dan beton-beton yang besar? Apakah kemudian kita akan mengandalkan keuangan kita yang banyak sehingga kita mungkin merasa tenang oleh karenanya, karena kita bisa beli makanan yang cukup? Atau kita bisa menampung minuman yang banyak oleh karena tabungan kita besar dan banyak? Atau kita mungkin melihat suami kita masih kuat, kokoh, bisa mencari duit yang banyak? Atau istri kita cerdas? Dan selanjutnya kita mungkin bisa mengharapkan anak kita, karena dia sudah tamat sekolah, dia pun akan dilanda kecemasan. Orang tua yang kuat akan dilanda kecemasan. Tokoh-tokoh penting dunia akan dilanda dengan kecemasan. Nah, kecemasan akan mewarnai mental manusia. Ngeri banget, ngeri sekali. Para penasehat-penasehat, para psikolog-psikolog juga akan sama nasibnya. Saudara, kata cemas di situ berarti prosdokia. Kata prosdokia ini berarti kekhawatiran. Kecemasan yang berujung kepada kekhawatiran. Bagaimana bisa membeli bahan makanan yang cukup? Supermarket telah diserbu orang untuk menampung makanan. Pasar-pasar menjadi kosong karena sulitnya mendapatkan bahan makan pokok. Minyak goreng lenyap di mana-mana, kalaupun ada sudah membumbung tinggi. Itu menimbulkan kecemasan bukan cuma si juru masak atau ibu yang ada di rumah, tapi itu melanda anak cucu manusia. Itu yang akan terjadi Bapak Ibu sekalian. Kemudian itu juga akan muncul prasangka buruk. Itu prosdokia, prasangka buruk. Orang akan saling mencurigai. Kenapa kakakku tidak tolong aku? Dia sudah benci saya. Kenapa adikku tidak bela aku lagi? Apakah dia tidak lagi mengasihi saya? Istri akan berprasangka buruk pada suaminya. Kenapa pulang terlalu malam? Ada buat apa dia gerangan di sana? Atau suami akan cemas.
dan kemudian khawatir tentang istrinya, ini yang akan berkecamuk pada manusia. Maka saudara-saudara sekalian, jalan keluarnya, solusinya hanya satu. Kita dekatkan hati kita kepada Tuhan di akhir zaman. Dekatkan saja hidup kita di akhir zaman. Tidak ada janji lebih baik di hari depan. Besok situasinya akan semakin memburuk saja. Harga makanan akan semakin tinggi, akan sulit untuk dijangkau. Kalau masih ada, masih bisa dibeli. Kalau sudah tidak ada, manusia akan kelaparan. Besok energi akan berkurang, listrik tidak menyala karena pasokan solar sudah tidak ada lagi, karena jaringan listrik sudah putus. Besok kita tidak akan bisa menghubungi lagi orang-orang tercinta kita. Mengapa? Karena satelit sudah di shutdown, listrik mati. Akan timbul apa yang disebut kecemasan di mana-mana. Tak cuma soal makanan, tapi hubungan antar manusia. Tapi ada yang gak bisa putus, Bapak Ibu. Hubungan kita dengan Tuhan jangan sampai putus. Komunikasi kita dengan Tuhan jangan sampai putus. Kita tunggu orang yang kita sayang dari Palu. Kenapa tidak muncul-muncul? Ternyata jalan di kebun kopi sudah longsor dan putus. Dia sudah berputar arah menuju ke Tambuk untuk menyeberang ke Kasimbar, tapi Kasimbar sudah putus juga karena longsor. Kecemasan akan melanda orang di mana-mana. Kita dengar keluarga kita terbang dari Jakarta menuju Palu, kemudian hilang di radar, tidak diketemukan lagi sama sekali. Kenapa? Telah terjadi human error pada pilotnya atau ruang kontrol pesawatnya di bandara. Dengarkan baik-baik, situasi ini akan sangat mencekam dan menimbulkan ketakutan dan kecemasan yang parah. Haleluya! Itulah sebabnya aku sering berkata, rapatkan hubungan kita dengan Tuhan. Semakin rapat dengan Tuhan, semakin aman kita, semakin tentram kita. Maka kebingungan dan kecemasan ditepis dan dibuang jauh-jauh. Hormati Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan 1 menit kepada Tuhan di atas kepala kita, dan sambil bersorak katakan haleluya. Haleluya. Lebih keras lagi memuliakan Tuhan. Haleluya. Ada Tuhan, ada perlindungan, ada Tuhan, ada pertolongan. Mentalitas kita diberkati oleh Tuhan. Hubungan Tuhan kita terjalin dengan manis. Tepuk tangan lebih keras kepada Tuhan. Oh haleluya. Puji Tuhan. Inilah yang paling mahal, yang paling kita tunggu-tunggu. Karena berlindung pada Tuhan, itulah yang terbaik. Nomor 3, ini kondisi mental manusia, ketakutan. Pada akhir zaman kita akan melihat mimik orang yang ketakutan. Istri, suami, anak kita, bukan hanya karena dia sakit kemudian kita takut, tapi ini lebih mengglobal. Kemarin kan kita semua ketakutan karena adanya virus corona. Dalam skala yang lebih kecil, kita melihat orang takut dalam satu keluarga kalau ibunya menderita penyakit berbahaya atau ayahnya menderita penyakit berbahaya. Ketakutan tak cuma sekedar kekurangan makanan, maka orang dilanda ketakutan. Ada banyak alasan untuk orang menjadi takut. Apalagi itu pada akhir zaman. Pada akhir zaman. Dalam Alkitab, di dalam Wahyu pasal 11 ayat 13, pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celakalah, yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka ketiga segera menyusul. Muncul di situ kata ketakutan. Ketakutan. Nah, kata ketakutan ini berhubung
tentang peristiwa akhir zaman muncul 2 kali dalam Alkitab. Kata pertama adalah empobo. Kata empobo itu selain mempunyai pengertian takut ataupun ketakutan, juga berarti gemetar. Gemetar. Bahasa Yunani yang lain berkata itu totofore. Orang akan totofore, gemetar karena hal itu. Nah, menyimak tentang semuanya itu, di mana kita tidak bisa lari dari kenyataan itu. Apalagi kita di Sulawesi menyimpan begitu banyak gunung berapi dan menyimpan potongan-potongan sesar-sesar yang setiap saat terbelah, terpisah dari sesar yang lain, dan itu akan tentu saja mengakibatkan apa yang kita kenal dengan tanah goyang, gempa bumi yang terjadi di Cianjur. Adalah salah satu potongannya, sesarnya itu bergeser. Sebenarnya ringkasnya apa yang dimaksud dengan sesar itu begini. Ini 2 lempengan. Jadi ini satu lempengan, satu potongan yang memang bersatu. Tapi ini ada celahnya di situ, ada irisannya di situ. Ada irisannya di situ yang tidak bersambung. Yang tidak bersambung, yang sewaktu-waktu terpisah atau bergeser. Rupa ini dan rupa 2 besi yang bersatu begini. Selama mereka lengket, mereka tidak akan goyang. Tapi satu saat lasnya putus, sambungannya putus, karena memang dia suatu potongan ratusan kilometer, bahkan ada yang ribuan kilometer, dia terpisah. Ketika dia terpisah begini, dia terlepas begini, maka goyang. Itulah sebabnya dia ingin mencari kemudian penyatuan kembali, mau bersatu dia kembali. Sebab itu habis tanah goyang, ada gempa-gempa susulan, supaya orang itu bisa kemudian DP ulang, baku satu ulang. Itu yang terjadi di Palu, Bapak Ibu. Nah, kalau satu saat kemudian tanah ulang, nah gempa bumi ulang, tsunami ulang, itu yang dimaksud kondisi sesar yang ada. Nah, yang setel semua itu, yang ngatur semua itu Tuhan. Tapi banyak orang gak ngerti. Makin jauh dari Tuhan, makin lari dari Tuhan, makin tidak setia pada Tuhan. Stop dengan semua itu. Mari kita datang kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang dapat menggantikan semua itu. Saudara-saudara sekalian, kata selanjutnya daripada empobo, saudara kenal kata fobia. Itu ketakutan, ada fobia ketinggian, ada fobia kakerlak, cacing. Sedangkan cacing yang ditakut, apalagi gempa bumi. Itu ada kakerlak. Ada orang takut tikus, tapi jago makan tikus. Ada orang tertentu takut dengan cacing, tapi jago makan patol, jago makan ular. Nah, kata berikutnya adalah mengerikan. Mengerikan. Jadi kondisi akan terbayang, waktu tidur terbayang, rasa ngeri kalau itu datang menimpa kita. Kalau gempa bumi itu datang membesuk kita. Kebanyakan orang KPDI kalau dengar gempa atau terjadi gempa, yang pertama kali keluar dari mulutnya darah Yesus. Dia serah. Itu yang terjadi, itu fakta Bapak Ibu. Jadi kondisi manusia saya umpamakan adalah dilemparkan ke wilayah ketakutan.
ke arena ketakutan, dan ketakutan itu akan mendominasi mental, mendominasi hati dan hidup manusia. Ini yang akan terjadi. Haleluya. Kemudian itu akan menimbulkan kegelisahan dalam pikiran. Gelisah. Mau kemana ya? Mau kemana? Mau lari kemana? Siapa yang bisa tolong? Ketika gempa itu terjadi, bagaimana bisa dapat bahan makanan? Siapa yang mau nyumbang? Siapa yang mau bawa? Karena semua sudah terkurung di dalam. Semua sudah terkancing di dalam. Tinggal menunggu pemerintah bawa sembako, tinggal menunggu orang bawa sumbangan. Kita juga menyumbang untuk Cianjur. Saya telah mengirimkan ke sana sumbangan ke Cianjur, dan masih akan mengirimkannya kembali ke sana, karena mereka butuh juga, butuh sekali. Mau super mie, minyak goreng, selimut, apalagi lagi musim hujan. Cianjur itu dingin. Cianjur itu dingin. Kawasan puncak. Dari Jakarta naik ke Bogor, dari Bogor turun sedikit, sebelahnya ada Sukabumi, Bandung, dingin. Mereka perlu itu. Nah, kemudian dia juga mempunyai pengertian selain kegelisahan, tapi merasa diri sesak dalam hidup. Sesak sekali. Sesak. Contoh apa yang terjadi di banjir bandang di Torue. Masyarakat di sana begitu miris, kita lihat. Sangat-sangat tertekan hidupnya. Nah, kalau itu terjadi secara global, terjadi di seluruh provinsi secara utuh menyeluruh, terjadi secara nasional, siapa yang bisa tolong? Negara lain juga kena. Sungguh nanti pada akhir zaman tidak ada jalan keluar, karena dunia sedang menjadi alamat amarah Tuhan. Tuhan marah. Bumi tidak merasakannya, karena bumi itu adalah benda mati. Air, angin tidak merasakannya. Kebun, rumah tidak merasakannya. Tapi yang harus menanggung derita kesesakan ini adalah manusia yang tinggal di rumah, di kebun, di gedung, di berbagai tempat. Oh, haleluya! Serahkanlah kehidupan kita kepada Tuhan. Sekarang sudah saatnya kita lebih melirik dan memperhatikan urusan-urusan rohani. Karena yang jasmani tidak bisa membantu kita, yang material tidak akan bisa banyak membantu kita. Tapi yang akan banyak membantu kita adalah urusan spiritual, urusan dengan Tuhan. Karena Tuhan yang mengatur segala sesuatu, punya Dialah segala sesuatu. Nama Tuhan. Saudara, yang keempat, sedih. Dan itu terbaca dari teriak tangis. Kesedihan akan mewarnai kehidupan manusia di semua lapisan umur. Di semua lapisan umur. Saudara-saudara sekalian, saya tipe orang yang suka belajar. Dan istri saya, kalau saya sudah membaca, saya mesti membaca sampai jam 1:30 malam. Terus belajar. Karena saya ingin terus mengupgrade diri saya. Karena saya berhadapan dengan kelas masyarakat yang terus belajar. Orang-orang, opa-opa, oma-oma, apalagi anak-anak muda, mereka terus belajar. Maka saya terus belajar, termasuk tentang hal ini. Di akhir zaman, orang akan merasa sedih. Alkitab tulis dalam Matius 18 ayat 19.
Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya dan barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia akan binasa. Mereka akan berseru, menangis dan meratap akibat terjadinya kehancuran atas satu kota, kota Babel. Kehancuran kota Babel ini merupakan warna jelas dari apa yang akan terjadi di kota-kota besar, bukan cuma di Kiev, di Donetsk, bukan cuma di Jakarta atau Palu. Ini juga akan terjadi di New York, New Jersey. Ini juga akan terjadi di Canberra, Sydney. Ini akan terjadi di Calcutta, di Tokyo. Ini juga akan terjadi di mana? Tel Aviv, Israel, Kairo. Ini akan terjadi di kota-kota di Afrika. Maka kota-kota akan dilanda dengan kerusakan besar. Di kota-kota tinggal para pebisnis, pemilik kapal laut dan kapal terbang, pemilik dunia usaha yang besar, pemilik pabrik. Tapi satu ketika Tuhan akan beracara melakukan sesuatu yang dahsyat di kota-kota. Nah, di kota-kota tinggal komunitas manusia. Sekitar 5-60% manusia bumi itu tinggal di kota-kota. Pemilik pabrik, pemilik usaha di semua sektor. Tapi satu saat akan terjadi peristiwa yang mengerikan di setiap kota, dan di mana kota-kota itu runtuh, hancur. Kota seperti Paris, London, Barcelona, kota-kota besar seperti Dubai, dan kota-kota lain di berbagai belahan bumi lainnya akan terjadi kegoncangan yang besar dan keruntuhan yang dahsyat. Dan bersamaan dengan itu pula runtuhlah ekonomi, hancurlah orang-orang kaya. Kita tahu dengan jelas baru-baru ini seorang yang sangat kaya, yang memiliki kekayaan lebih dari 500 triliun, sekitar seperti itu kalau nggak salah, hanya dalam satu hari jatuh miskin karena pasar uang, kekuatan e-commerce yang dia bangun, kripto runtuh, habis. Si kaya raya itu masih berusia sekitar 30 tahun, hanya dalam satu hari. Anda bisa bayangkan 400-500 triliun jadi nol. Bagaimana orang yang hanya punya 1 M, 2 M, 3 M, 5 miliar, 10 miliar, 100 miliar. Kecil. Orang yang sebesar, sekaya itu ambruk. Dia kaya cepat, habis cepat. Nah, demikianlah situasi akan terjadi pada kota-kota besar di seluruh dunia. Ekonominya akan tumbang, brak, hancur, bro. Sandarkan hidup kita pada Tuhan. Taruhkan hidup kita hanya pada Tuhan saja. Ini hidup menjadi begitu penting. Saudara-saudara sekalian, kata yang dimaksud dengan menangis dan meratap itu adalah kraso. Kata kraso itu adalah seperti bunyi krok, krok, krok. Dan ternyata kata kraso itu adalah bunyi gagak menangis, bunyi kokoak menangis. Ketika dia tidak dapat makan, dia akan mati. Dan manusia akan seperti kokoak, jago cari makan, jago cari mangsa. Tapi satu saat si kokoak tidak bisa terbang lagi dan tidak bisa dapat makan, dia akan menangis sampai mati. Tapi orang percaya diberkati dan ditolong. Teriakan menjerit
berseru dan menangis, sama seperti teriakan dari kokoh. Begitulah manusia bumi. Mana duit, mana makanan, mana pertolongan, mana teman, mana rekan gereja, akan terus teriak supaya terjamin kebutuhannya, tapi semua sedang berkokoh, semua sedang menangis, semua sedang teriak, meminta pertolongan tetangga, teman, saudara, kawan, teman yang lain dan semuanya. Yang paling mengerikan apabila Tuhan dilupakan. Ayo, jangan pernah lupa Tuhan. Tuhan yang ngatur semuanya. Bagaimanapun hidup kita, pasrahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Bolehkah kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan? Tepuk tangan yang keras. Oh, haleluya, haleluya. Kata kedua dari dua kata ini adalah meratap, menangis dan meratap adalah klaio. Kata klaio itu adalah terisak-isak. Kita menggambarkan seorang yang terkecewakan oleh orang yang tersayang, atau seorang anak yang dipukuli temannya. Kemudian kita lihat terisak-isak. Terisak-isak. Itu yang akan dialami oleh manusia bumi, Bapak Ibu. Tidak terkecuali orang yang susah dapat makanan di kampung, orang-orang besar dan kaya yang tinggal di pentos, apa itu? Di tempat-tempat rumah-rumah bertingkat lebih bagus dari apartemen, tinggal di gedung tinggi di atas dengan luas 1000 meter, semua tersedia dengan pemandangan kota yang indah, di villa yang mahal, semua terisak-isak. Kenapa? Mendengarkan bahwa usahanya bangkrut. Dan mereka akan dengar temannya bangkrut. Mereka dengar kakaknya hancur. Mereka dengar istrinya hilang, tenggelam di laut karena gelora laut yang besar. Mereka dengar anak sematawayang hilang di tengah kota karena tertimbun dengan beton yang diakibatkan oleh gempa bumi yang hebat. Sungguh sangat mengerikan. Yang lebih berbahaya dari semuanya bukan runtuhnya gedung-gedung, tapi kondisi manusia yang sedang terancam oleh keadaan ini. Haleluya. Haleluya. Kata ini juga terisak-isak atau klaio ini adalah menangis secara diam-diam, terpendam. Terpendam dia nangis, dia mengambil sebuah sudut di mana orang tidak melihatnya. Kemudian dia disitu terduduk dan terpaku dan mulai terisak tangis di situ. Teman saya mendengarkan 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu, ada satu keluarga di satu rumah, rumahnya cukup besar. Orang tuanya mati, anaknya mati, tidak makan, tidak minum. Apakah itu sengaja? Tidak ngerti apa. Tapi yang jelas, mereka itu saya simpulkan ada pada situasi kondisi batin yang hancur. Nanti kemudian kita akan dengarkan lagi kelompok-kelompok bunuh diri di berbagai tempat. Satu keluarga, satu komunitas, kita akan melihat artis-artis besar bunuh diri. Orang-orang kaya, orang-orang besar dan terpandang politisi mengakhiri hidupnya secara cepat menurut maunya sendiri, menyendiri dalam nangis secara diam-diam. Yang sakit itu di sini, sakitnya di hati, meratapi nasib, meratapinya dengan kesedihan, sakit yang tak terobati. Itu klaio, di mana orang akan mengalami pukulan pada mental. Bangkit, ada Tuhan, semangat, ada Roh Kudus, haleluya, ayo bergerak, ada firman, ada yang tolong kita, ada yang berkati kita. Yesus nama
putus asa, atau dengan kata lain stres dan depresi. Itu tercatat dalam Wahyu 6 ayat 12. Ini yang akan terjadi pada akhir zaman. Perhatikan. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rumput, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Ayat 14, maka menyusuplah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan budak-budak serta orang-orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Perhatikan baik-baik. Pulau-pulau akan pindah, gempa bumi, matahari menjadi gelap, bulan menjadi darah. Ini yang akan terjadi Bapak Ibu sekalian. Pulau-pulau pindah, termasuk pulau maka akan pindah. Itu pulau kecil. Nah, nanti kemudian pulau-pulau di Togean itu pindah, Pulau Banggai pindah, Pulau Peling pindah. Nah, kalau itu pindah berarti terjadi peristiwa besar, gempa bumi terdahsyat, di mana sepertinya pulau-pulau ini patah di bawah dan bergerak. Ini. Nah, kalau itu terjadi, perhatikan baik-baik. Orang-orang kaya, orang-orang berkuasa, orang-orang budak, para pekerja, bos dan para pekerja, semua sama kondisinya. Nggak ada lagi bos, nggak ada lagi presiden, karena semua sudah apa? Stres dan takut. Semua sudah ngeri. Tidak ada lagi orang berpangkat, orang yang hanya punya sepeda motor dengan orang yang punya mobil termewah, orang yang punya pesawat pribadi dengan orang yang cuma punya sepeda. Sama jadinya. Jadi betul-betul Tuhan akan membuat semua duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak ada lagi posisi yang baik, tidak ada lagi presiden, direktur, manajer, semua sama. Dan apa? Situasi mentalnya ini. Situasi mentalnya ini tercatat dalam ayat 16. Dan mereka semua lari ke gua-gua batu, ya. Jadi tidak lagi tinggal di tempat yang ada bolsak yang empuk. Bolsak tahu? Kasur. Tidak ada lagi orang yang tinggal di ruang ber-AC yang dingin. Tidak ada lagi orang duduk di sofa yang empuk. Tahu empuk? Lembut. Tidak ada lagi makanan yang mewah, yang mahal harganya. Semua rata. Mereka semua nginap dan lari di gua-gua batu. Nah, di gua-gua batu ada ular di situ, bro. Ada kalajengking di sana. Semuanya sama. Mana tuh pangkat? Mana tuh jenderal? Mana tuh presiden? Mana tuh punya banyak deposito? Kemudian mereka punya sangkor yang sama, lagu yang sama, yel yang sama. Perhatikan, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba. Semua sama, minta ditimpa batu, minta dikubur hidup-hidup, minta ditimpa dengan batu-batu karang. Semua punya nyanyian derita,
nyanyian tangis, karena semua sudah stres, semua sudah depres. Saya ingin mengungkap hal-hal ini supaya jelas di otak kita, jelas di hati kita. Inilah yang akan terjadi pada akhir zaman. Mau setia terus sama Tuhan? Mau lipat gandakan doa dan ibadah kita? Mana DP amin? Amin kan sambil menganggukkan kepala, amin.